Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konseling behavioral. Konseling behavioral ini dikembangkan sejak 1950-an, antara 1950-an dan 60-an gitu ya. Konseling behavioral merupakan pemisahan yang radikal dari psikoanalisa yang berlaku saat itu. Jadi banyak sekali teori atau konseling yang muncul akibat ketidakpuasan para tokoh terhadap konseling psikoanalisis. Konseling ini agak banyak berbeda karena menggunakan pembiasaan klasik dan pembiasaan operan terhadap penanganan berbagai perilaku bermasalah. Nanti kita akan jelaskan secara lebih detail. Konseling behavior saat ini dapat dipahami dengan memperhatikan 4 bidang pokok perkembangan. Pertama, classical conditioning, operant conditioning, social learning theory, dan cognitive behavior counseling. Oke, untuk classical conditioning, ini tokohnya Ivan Pavlov. Jadi conditioning klasikal itu suatu jenis belajar di mana stimulus netral dikemukakan secara berulang dengan stimulus yang dapat menimbulkan respon tertentu secara naluriah. Sehingga stimulus netral tersebut akhirnya menimbulkan respon yang diharapkan, respondent conditioning. Oke, kita cek di gambar. Di sini awalnya before conditioning. Ini Ivan Pavlov ini menggunakan anjing dalam uji cobanya. Ini ada makanan anjing, responnya keluar air liur ya, sebelum pengkondisian. Kemudian dalam uji coba itu makanan diganti dengan garpu tala dibunyikan, ternyata anjing ini tidak mengeluarkan air liur gitu ya. Nah, kemudian selama percobaan ketika makanan itu dibunyikan dahulu garpu talanya. Respon yang muncul adalah keluarnya air liur. Nah, setelah berkali-kali setiap dikasih makan selalu dibunyikan dahulu garpu talanya, pada saat setelah pengkondisian dengan hanya membunyikan garpu tala ini, ternyata anjing itu sudah mengeluarkan air liur. Jadi respon yang dimunculkan adalah air liur ini ya, keluar air liur. Karena dianggapnya, karena sudah dibiasakan kalau setiap ada bunyi garpu tala ini maka akan ada makanan gitu. Itu yang namanya dengan classical conditioning gitu ya. Jadi yang tadi stimulus netral jadi muncul perilaku atau respon yang diharapkan. Oke, untuk operant conditioning ini tokohnya B.F. Skinner. Kalau ini jenis belajar di mana perilaku semata-mata dipengaruhi oleh akibat yang menyertainya. Nah, kalau ini lebih kepada orang itu belajar karena ada akibat dari perilakunya gitu ya. Misalnya kayak gambar yang pertama nih, antecedents, behavior sama konsekuensi ini ya. Nah, ini kan berbagai stimulus nih. Ini perilaku anjingnya. Nanti berbeda stimulus pasti berbeda perilaku. Misalnya kalau dikasih makanan maka keluar misalnya air liur. Sebabnya misalnya ada suara berisik, ambulan, suara keras, mungkin responnya lari gitu ya. Nah, kalau dalam contoh yang lain, seseorang itu berbuat baik ketika misalnya seorang bisa berbuat baik ketika selalu mendapatkan penguatan. Nah, penguatan ini bisa berupa reinforcement ataupun punishment. Misalnya anak berhasil kemudian dikasih hadiah, maka kemungkinan perilaku
itu akan berulang. Jadi Anak akan berusaha untuk menjadi lebih baik supaya dapat penguatan berupa, reward ya. Tapi kemudian ada juga misalnya misalnya dia tidak melakukan lagi kesalahan karena apa? Karena ketika melakukan suatu kesalahan dia dihukum. Nah, karena dia takut dihukum, maka si anak atau orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya gitu. Itu operant conditioning. Nah, kalau ini social learning theory, tokohnya Bandura. Itu seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif tidak cukup menjelaskan perilaku. Oke, kalau dalam Bandura ini percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Bandura meyakini bahwa proses meniru berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, Bandura menyempurnakan teori belajar sosial dengan menambahkan aspek perilaku dan kognitif. Behavioral learning atau belajar perilaku berarti lingkungan menyebabkan seseorang melakukan perilaku tertentu. Belajar kognitif berarti bahwa faktor psikologis pun punya andil dalam mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Jadi manusia dapat meniru perilaku, namun ia juga punya kemampuan memilih dan memilah perilaku apa yang mau ia pelajari. Kecakapan memilah dan memilih inilah yang dimaksud dengan aspek kognitif itu. Jadi Bandura menyatakan bahwa teori belajar sosial adalah kombinasi dari lingkungan dan faktor kognitif. Kalau kita lihat di gambar itu, di situ terlihat bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di situ ada norma sosial, komunitas, kemudian ada kemampuan dalam mempengaruhi orang lain gitu ya. Kemudian ada behavioral factor, itu ada skill, latihan gitu ya. Kemudian self efficacy. Kemudian ada cognitive factor, disebut juga personal factor, itu ada pengetahuan, harapan, sama attitude sikap. Nah, yang berikutnya ada cognitive behavior counseling atau CBT ya. Ini dikembangkan oleh Aaron T. Beck. Kemudian kalau dalam kognitif terapi itu ini sesuatu yang aktif, direktif, struktur, kolaboratif dan psikoedukasional model gitu ya. Jadi dia berfokus pada pikiran, kognisi yang mempengaruhi perilaku kita. Interaksi antara pikiran, perasaan, dan perilaku itu menjadi hal yang utama dalam CBT. Jadi kalau dalam terapi CBT ini, konselor itu melihat gejala dan hubungan antara kejadian, pikiran, emosi, dan perilaku. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan di sini, ini ada hubungan antara feeling, pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Oke, untuk hakikat manusia dalam konseling behavioral, jadi tingkah laku merupakan hasil belajar, baik tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik. Manusia tidak dikatakan baik atau buruk, tapi netral. Nah, jadi tergantung dari stimulusnya gitu ya. Teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon pada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Jadi sangat jelas dalam konteks ini, behavioral itu benar-benar sangat melihat manusia itu seperti mesin gitu ya. Kemudian manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Semakin banyak hal positif yang dia lakukan dan dia banyak menerima reward atau reinforcement berupa hal yang positif, maka kemungkinan perilaku itu akan dia pelihara. Tapi kalau misalnya dia melakukan hal-hal baik,
dan tidak pernah ada yang merespon ataupun tidak ada yang memberi penguatan, maka kemungkinan perilaku baik itu akan hilang. Oke, teori kepribadian, tingkah laku itu merupakan hasil belajar baik tingkah laku yang normal maupun tingkah laku yang malasuai. Tingkah laku malasuai berkembang karena dalam interaksinya dengan lingkungan mendapatkan penguatan. Tingkah laku normal berkembang karena dalam interaksinya dengan lingkungan mendapatkan penguatan. Jadi artinya gini, kalau yang seperti saya contohkan tadi, kalau misalnya ada tingkah laku, misalnya nih anak suka mencuri. Nah, ketika dia mencuri, tidak ada punishment dari lingkungan, maka kemungkinan perilaku itu akan terus bertahan dan berkembang. Tapi kalau misalnya dari proses mencuri itu ada punishment, maka kemungkinan tingkah laku itu akan hilang, gitu ya. Jadi memang peran lingkungan di sini sangat kuat, di mana penguatan respon dari lingkungan atau penguatan dari lingkungan baik itu positif atau negatif itu akan membentuk perilaku atau tingkah laku manusia. Jadi konseling behavior membantu konseling menghilangkan perilaku malasuai dan mempelajari tingkah laku yang lebih efektif. Tujuan khusus membantu konseling mempelajari tingkah laku spesifik sesuai dengan keunikan konseling. Dalam proses konseling, konselor berfungsi sebagai guru atau pelatih yang aktif dan direktif dalam membantu konseling belajar tingkah laku yang lebih efektif. Sedangkan konseling aktif dalam mempelajari tingkah laku yang baru dan aktif pula menetapkan tujuan konseling dan mengevaluasi ketercapaian tujuannya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks proses konseling, maka misalnya gini, anak terlambat, maka ini kan perilaku yang tidak sesuai atau malasuai, maka si konselor harus mengajarkan perilaku yang spesifik dan benar supaya anak ini tidak terlambat lagi. Nah, jadi bagaimana anak itu supaya tidak terlambat? Misalnya dari mulai anak dilatih bagaimana bangun pagi, jam berapa bangun paginya, persiapannya bagaimana, berangkatnya menggunakan apa sampai tiba di sekolah. Nah, itu bentuk dari keaktifan konselor dan bagaimana konselor itu mengarahkan gitu ya, supaya dia bisa berlaku efektif sehingga dia tidak terlambat lagi. Oke, dalam tahapan konseling ada pembinaan. Jadi ini kalau dalam konseling yang lain disebut dengan rapot itu ya, ada bagaimana konselor dan konseli membangun hubungan supaya proses konseling itu menjadi efektif. Kemudian menetapkan masalah dan menetapkan tujuan konseling. Misalnya tadi kita menetapkan bahwa saya ingin merubah perilaku terlambat saya menjadi tidak terlambat. Nah, setelah itu ada pemilihan teknik konseling, kemudian ada penilaian keberhasilan dan pengakhiran. Jadi di sini sangat spesifik perilaku apa yang akan dirubah dan dirubahnya dalam bentuk perilaku yang seperti apa. Gitu ya. Itu dalam penetapan masalah dan penetapan tujuan. Nanti baru dilihat pemilihan teknik konseling dan penilaian keberhasilan. Setelah baru diakhiri dan ditindaklanjuti. Di sini ada berbagai teknik konseling. Saya tidak akan bahas terlalu banyak, tapi untuk pengetahuan saja, ada desensitisasi sistematis. Ini teknik spesifik yang digunakan untuk menghilangkan kecemasan dengan kondisi rileks saat berhadapan dengan situasi yang menimbulkan kecemasan bertambah secara bertahap. Misalnya orang takut gelap, ya dimasukin ke ruangan gelap gitu ya. Kemudian ada teknik relaksasi. Teknik yang digunakan untuk membantu konsi mengurangi ketegangan fisik dan mental dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan situasi yang menyenangkan saat pelemasan otot-ototnya sehingga tercapai kondisi rileks bagi fisik maupun mentalnya. Ini relaksasi banyak digunakan gitu ya. Teknik flooding. Oke, tadi yang contoh yang disintesis sistematis harusnya jadi contoh yang teknik flooding, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk membantu konseling mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap sesuatu hal dengan cara
menghadapkan konseling tersebut dengan situasi atau objek yang menimbulkan kecemasan tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang kecemasannya terhadap suatu situasi atau objek tertentu tersebut. Ya tadi ya, misalnya takut gelap dimasukin ke ruang gelap. Ada reinforcement teknik, ini teknik yang sudah banyak digunakan untuk membantu meningkatkan perilaku yang dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. Nah, penguatan itu bisa positif, bisa negatif. Modeling ini teknik untuk memfasilitasi perubahan tingkah laku konseli dengan menggunakan model. Kemudian ada assertive training, membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran yang tenang terhadap lain secara lugas tanpa agresif. Ini assertive training itu misalnya mengatakan tidak, berani menyatakan tidak atau berbeda pendapat tanpa menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Ada self management. Ini teknik yang dirancang untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilakunya melalui pantau diri, kendali diri, dan ganjar diri. Ada behavioral rehearsal, teknik pengulangan atau latihan dengan tujuan agar konseli belajar keterampilan antar pribadi yang efektif atau perilaku yang layak. Nah, ini ada kontrak. Ini biasa suatu kesepakatan tulis atau lisan antara konselor dan konseli sebagai teknik untuk memfasilitasi pencapaian tujuan konseling. Yang terakhir ada pekerjaan rumah, yaitu teknik yang digunakan dengan cara memberikan tugas atau aktivitas yang dirancang agar dilakukan konseling antara pertemuan konseling, seperti mencoba perilaku baru, meniru perilaku tertentu, atau membaca bahan bacaan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Oke, itu saja untuk konseling behavioral. Bisa dibaca-baca lagi dari referensi dan materi yang ada dalam web gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.